Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwah fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuki hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu dhamu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, illa bi ihdas salasin, kecuali dengan salah satu di antara tiga berikut ini. As-sayyibuz zani, seorang yang sudah menikah kemudian berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, punya qisas. Wat tariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya. Al mufariqu lil jamaah, yang memisahkan dari jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwah fi din nasallallahu wa iyyakum. Di dalam hadis ini merupakan dasar hukum kapan seorang yang muslim itu boleh dibunuh. Karena yang dimaksud dengan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas, tidak halal darah seorang muslim, maksudnya tidak boleh dibunuh seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga ini. Dan seorang muslim adalah seorang yang bersahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dengan memenuhi syarat dan rukunnya, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya. Itulah seorang muslim. Maka seseorang yang dia sebelumnya orang kafir, kemudian mengucapkan syahadatain dengan tidak merubah gaya hidup sebelumnya, syiriknya tetap syirik, dan tidak melaksanakan syarat Islam tetap jalan. Artinya dia hanya mengucapkan syahadat dengan lisannya, maka dia tidak pernah masuk Islam dengan syahadatnya tersebut. Kalau dia tidaklah tatkala mengucapkan syahadatannya tersebut dengan mengilmui tentang apa yang dikandung dalam syahadatannya tersebut, berupa kewajiban untuk mengabdi hanya kepada Allah Ta'ala semata, tidak boleh mempersekutukan Allah, dan
untuk tunduk kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kemudian seseorang yang dia mengucapkan syahadatain yang sebelumnya dia kafir tanpa ada i'tiqad tentang hal itu, i'tiqad tentang makna syahadatain, dan tanpa ada perubahan dalam hidupnya kecuali dia bersyahadatain saja, maka hakikatnya dia tidak pernah masuk Islam. Karena keislaman bukan talafut di syahadatain. Keislaman seorang bukan diukur dari semata-mata mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi sesuai dengan makna syahadah. Syahadah tidak dikatakan syahadah kecuali diucapkan karena keyakinan terhadap apa yang diucapkannya tersebut dan siap untuk tunduk dan konsekuen terhadap apa yang diucapkannya. Namun ikhwah fiddin nasallallahu yakum, kalau kemudian ada seseorang yang tanpa kita ketahui latar belakangnya, artinya kita ketahui sebelumnya dia kafir, kemudian tanpa kita ketahui latar belakang dia dalam mengucapkannya, yang jelas kemudian dia mengucapkan syahadatain, maka wajib bagi kita untuk kemudian menahan diri, wajib bagi kaum muslimin untuk kemudian menahan diri dan tetap menerima keislamannya, sehingga diketahui apakah dia betul-betul masuk Islam atau kemudian tidak. Maka tatkala ternyata diketahui dia tidak kemudian masuk Islam, karena terbukti dalam kesehariannya dia tidak berubah dan tidak mencerminkan sama sekali terhadap kandungan makna syahadatain, maka berarti dia bukanlah orang muslim. Karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk mencari tabayyun, untuk bertabayun, untuk mencari kejelasan tatkala berperang di muka bumi ini. Oleh karena itu kalau kemudian dalam peperangan ada orang kafir yang sudah siap dihunus, kemudian dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka wajib untuk menahan diri dari membunuhnya. Walaupun bisa jadi dia mengucapkannya sekedar untuk supaya selamat nyawanya. Namun wajib untuk kemudian menahan diri sehingga diketahui apakah dia betul masuk Islam atau sekedar untuk bisa hidup. Maka tatkala diketahui bahwasanya omongannya atau perbuatannya itu membatalkan syahadatnya, maka dia dihukumi murtad ketika itu. Nah, di sini seorang apabila dia muslim, dengan penjelasan sebagaimana sudah saya jelaskan siapakah orang muslim tersebut, maka tidak boleh dia dibunuh. Tidak boleh kemudian dia bunuh kecuali satu di antara tiga hal berikut ini. Ini menyebutkan bilangan baru kemudian merinci, ini merupakan metode Nabawi. Maka demikian juga kita mendapatkan pahala kalau mengajar, kemudian menyebutkan bilangan terlebih dahulu, kemudian baru menyebutkan rinciannya. Karena itu metode Nabawi. Kalau kemudian kita mengikutinya dengan niatan untuk ittiba Nabi SAW, itu mendapatkan pahala. Karena setiap apa yang dicontohkan oleh Nabi, kemudian kita mengikutinya dengan niatan untuk ittiba, maka mendapatkan pahala. Dan memang dengan menyebutkan bilangan terlebih dahulu dan kemudian baru merinci, itu lebih mengena dan lebih mudah dihafal. Oh, 3 hal, 7 hal, 4 hal. Nah, ketiga hal tersebut, yang pertama adalah as-sayyibuz zani. Yang dimaksudkan as-sayyibuz zani itu orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah, kemudian dia berzina. Maka kalau kemudian seseorang dia memiliki pasangan kumpul kebo misalnya, kemudian dia berzina dengan wanita lain yang bukan pasangan kumpul kebonya, maka tetap saja dia dikatakan
orang yang berzina dan dalam keadaan belum menikah. Jadi yang dimaksudkan dengan as-sayyibuz zani yang sudah menikah dengan nikah yang syar'i, nikah yang hukumnya sah secara syar'i. Adapun pernikahan, perkawinan yang tidak syar'i, kemudian orang sudah menikah dengan yang tidak syar'i, kemudian dia berzina, maka status zinanya masih zina muhsan atau zina ghairu muhsan, zina yang belum ihsan. Nah, as-sayyibuz zani ini zina ba'da ihsanin atau zina muhsan. Nah, itu standarnya. Jadi dia harus sudah pernah menikah dengan nikah yang sah secara syar'i. Maka orang yang sudah pernah menikah dengan nikah mut'ah misalnya, kemudian setelah itu dia berzina, dia menjanda setelah pernah menikah mut'ah, jadi janda hasil perkawinan mut'ah, kemudian berzina setelah itu, maka statusnya masih sama dengan zinanya orang yang belum pernah menikah. Nah, orang yang sudah pernah menikah dengan nikah yang syar'i, kemudian dia berzina, maka boleh dia dibunuh. Dan hukum bunuhnya adalah rajam. Hukum bunuhnya adalah rajam. Dan hukum rajam ini adalah hukum yang mansuh lafadznya dalam Al-Quran, namun tetap hukumnya. Dan hukum rajam ini tidak hanya pada Al-Quran, demikian juga pada Taurat. Orang yang menikah kemudian berzina, ini hukumnya rajam. Ini bukan hanya hukum syariat agama Islam dalam artian Islam Muhammad SAW, demikian juga Islam umat sebelumnya dari Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ada kisah menarik, rajam pernah dilakukan oleh seekor binatang. Jadi tatkala ada kera yang sudah menikah, kemudian dia berzina dengan kera yang lainnya, dan akhirnya diketahui, kemudian kera tersebut dirajam oleh sesama kera. Ini masyhur kisah tersebut. Dan hukum rajam ini masuk dalam kategori membunuh dengan cara yang baik. Karena standar membunuh dengan cara yang baik bukan ditinjau dari sisi paling cepat matinya, tapi mana yang paling sesuai dengan syar'i, itulah membunuh dengan cara yang baik. Kalau membunuh orang yang sudah menikah kemudian berzina hanya dengan dipenggal lehernya saja, itu bukan cara membunuh yang baik orang yang berzina. Caranya yang baik, yang terbaik adalah dengan cara dirajam, yaitu dilempari dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau terlalu besar langsung mati, tidak sesuai dengan hikmah rajam. Kalau terlalu kecil maka terlalu menyakiti, juga tidak sesuai dengan hikmah rajam. Berapa persisnya wallahu a'lam. Yang jelas tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, itu qisas. Jiwa dibalas, membunuh jiwa kemudian diqisas, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ma'ruf yang dibahas dalam kitab fikih. Di antaranya di sana ada pengecualian seperti tersebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya tidaklah orang yang Muslim dikisos dengan sebab membunuh orang kafir. Demikian juga tidaklah, ini sebagian pendapat dan wallahu a'lam nampaknya itu yang kuat, seorang bapak dikisos gara-gara membunuh anaknya.
Seorang merdeka diqisas gara-gara membunuh budak karena tidak sekufu. Qisas padahal yang sekufu. Demikian dengan perincian yang bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih. Kapan seorang kemudian dia diqisas. Dan di sini ada apabila dia membunuh dengan sengaja. Kalau kemudian membunuh tanpa sengaja, khotoan, maka bukan qisas yang terjadi tapi membayar diyat. Dan hukum qisas ini pun tidak harus pelaksanaannya qisas. Karena kalau kemudian ahli dari yang keluarga yang terbunuh itu merelakan, memaafkan, maka gugur hukum qisas. Misalnya keluarganya menuntut diyat saja, tidak qisas, atau bahkan memaafkan sama sekali, maka gugur. Jadi tidak harga mati kalau orang membunuh saudara yang sama muslim, maka mesti dia harus dibunuh. Karena hak saudara sama saudara. Maka kalau saudaranya memaafkan, dia bebas dari jerat hukum qisas. Namun dosanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka yang amat sangat lama. Khalidan fiha menunjukkan waktu yang amat sangat lama. Karena demikianlah bahasa Arab. Khalid itulah waktu yang amat sangat lama. Tidak mesti kemudian abadi. Itu Khalid bermakna abadi. Demikianlah dalam ayat ini. Maka seseorang Arab kalau menginginkan anaknya berumur panjang, dia namai Khalid untuk berumur panjang. Kemudian yang ketiga, wattariqu lidinihi, dan meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah. Meninggalkan agama di sini bisa dalam artian murtad, artinya dia keluar dari Islam. Man badala dinahu faqtulhu, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Jadi orang muslim kemudian murtad, maka dia dibunuh. Dengan perincian, ada di sana yang dia diberi kesempatan untuk bertobat, dan ada di sana kemurtadan yang tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Dengan perincian yang ada dalam kitab-kitab fikih. Demikian juga termasuk meninggalkan agama adalah meninggalkan jama'atuddin. Maka hadis tersebut kemudian dijelaskan al-mufariqu lil jamaah, dan meninggalkan jamaah. Seperti misalnya kaum muslimin yang memberontak kepada imam yang sah, dia khuruj dari imam yang sah, dia tidak mau membaiat imam yang sah, maka dia walaupun tidak murtad dari agamanya, dia telah meninggalkan jama'atuddin, jamaah kaum muslimin, maka dia boleh dibunuh. Fa in bagat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Dan kalau salah satu dari dua kelompok membangkang, tidak mau tunduk, maka bunuhlah, perangilah sehingga kembali kepada urusan Allah Taala. Ikhwafiddin sallallahu wa yakum, itulah ketiga hal yang membolehkan atau yang menjadikan seorang muslim itu dia boleh dibunuh. Namun demikian harus diingat bahwasannya eksekusi pembunuhan itu bukan di tangan rakyat jelata, rakyat awam atau masyarakat secara umum. Eksekusi pembunuhan itu hanya dilakukan oleh seorang imam
atau yang mewakilinya. Itu jika itu di negara yang menegakkan hukum Islam, menegakkan eksekusi terhadap pelanggaran hukum-hukum tersebut, dan negaranya berlaku hukum Islam dalam menghukum pelaku zina, membunuh dan meninggalkan din, itu wewenangnya hanya milik imam, milik penguasa atau yang mewakilinya. Jadi para hakim-hakim yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengadili manusia dan menerapkan hukum Islam. Adapun apabila berada di negara yang tidak menerapkan hukum Allah, maka tak seorang pun berhak untuk mengeksekusi dalam hal penumpahan darah. Walaupun yang melakukan perbuatan tersebut meminta untuk dieksekusi. Yang mengeksekusi mau, yang dieksekusi pun dengan lapang dada, silakan saya dieksekusi. Maka bukan bidangnya. Maka diwajibkan bagi yang melakukan perkara-perkara tersebut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, dan tidak kemudian meminta kepada siapapun untuk mengeksekusinya sementara dia bukan tinggal di negara yang menerapkan hukum Islam dalam bidang hukum-hukum tersebut. Tapi kalau kemudian dia walaupun bukan di negara Islam, tapi kebetulan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hukum Islam, hanya menerapkan hukum Islam dalam hal ini misalnya, maka dia boleh melapor kepada hakim bahwasanya telah melakukan perbuatan zina padahal dia sudah menikah. Adapun eksekusi yang tidak sampai penumpahan darah seperti cambuk atau kisos yang non bunuh, ya, yang tidak sampai kemudian menghilangkan nyawa, maka sebagian ulama berpendapat bolehnya itu dilakukan di hadapan seorang alim jika atas kemauan si pelaku. Jika pelaku menghendaki demikian, saya telah berbuat demikian dan demikian, maka hukumlah saya. Maka boleh dia datang kepada seorang alim yang bertakwa kemudian minta hukuman sesuai dengan apa yang ada dalam kitabullah, kalau hukuman tersebut tidak dalam sampai hukuman bunuh. Itu kalau pelakunya ridho terhadap penerapan eksekusi tersebut. Termasuk misalnya kita menempeleng atau memukul saudara kita kemudian, maaf ya, kisahnya. Itu karena sama ridho dan tidak menimbulkan dampak apa-apa kepada pihak-pihak yang lainnya. Karena itu perdamaian antara kedua belah pihak. Nah demikian ikhwah fillah sallallahu layakum. Jadi tidak semua yang syariat memerintahkan untuk kaum muslimin membunuhnya, praktek pembunuhannya itu boleh dilakukan oleh siapa saja yang mau melakukannya. Nah, kadang orang itu berdalil dengan perintah-perintah Allah atau Rasulnya tanpa melihat bagaimana pemahamannya sebenarnya. Misalnya faqtulu aimatal kufr, bunuhlah tokoh-tokoh kekafiran. Kemudian dia lihat pastur tokoh kekafiran, maka kapan lewat malam-malam sikat, sembelih. Kemudian nanti misalnya Presiden Amerika ke Indonesia, misalnya ini tokoh kekafiran ini, kapan lewat mobilnya bom. Itu adalah penyimpangan dan itu bid'ah. Jelas, karena itu diatasnamakan agama. Suatu perbuatan dinisbahkan kepada agama dan tidak ada tuntunan dari Rasulullah dan para sahabatnya.
dan dia niatkan dengan itu untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala, itulah bid'ah. Dan sekarang banyak bid'ah seperti ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Praktek-praktek pembunuhan berdalih atas nama penerapan agama dengan pembelaan dinul Islam dan lain sebagainya dari nama-nama yang sangat mentereng, padahal hakikatnya Islam barok, Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Mudah-mudahan kita ikhwatiddin sallallahu yakum yang secara umum adalah para pemuda yang masih membara semangatnya, yang sangat rawan dengan pemahaman seperti itu. Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk selamat dari pemahaman khawarij atau yang semodelnya dan pemahaman-pemahaman yang lainnya. Kita lanjutkan dengan hadis ke 15. Sebelumnya tadi disebutkan tentang zina. Bagaimana dengan homoseks, liwat, sodomi? Maka untuk sodomi perkaranya lebih berat dibandingkan zina. Maka dibunuh. Pokoknya dia dibunuh. Si fa'il maupun maf'ul, yang aktif maupun yang pasifnya, itu dibunuh. Ulama berselisih pendapat tentang bagaimana model pembunuhannya. Apakah dirajam, atau kemudian dibunuh saja, atau kemudian dijatuhkan dari gedung yang tinggi sambil dilempari batu. Seperti azab yang dialami oleh kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Maka pokoknya dibunuh. Bahkan ada yang dibunuh dengan dibakar. Karena itu model pembunuhan yang paling mengerikan. Karena perbuatannya sangat mengerikan, sangat menjijikkan. Namun demikianlah rupanya fitrah manusia banyak yang rusak. Mereka minta kehidupan yang eksis, minta dihormati, sebagaimana seorang yang punya kecenderungan kepada seorang laki-laki punya kecenderungan kepada perempuan dihormati, maka demikian juga seorang laki-laki punya kecenderungan kepada laki-laki minta dihormati, minta diberi kebebasan untuk melaksanakan apa yang diinginkannya, dan pelarangan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah pernyataan-pernyataan binatang yang keluar dari mulut manusia. Walhasil mereka dibunuh apapun caranya, yang penting pokoknya terbunuh. Orang yang melakukan sodomi. Maka ikhwatiddin sallallahu yakum, dan nampaknya gejala seperti ini mengejala dan dimungkinkan termasuk yang menjadi sebab populernya atau menjadi sebab merebaknya praktek-praktek seperti dalam media massa. Karena media massa mempopulerkan berita praktek-praktek sodomi. Akhirnya namanya manusia, pokoknya serba ingin mencoba. Yang tadinya tidak punya gambaran sama sekali, tapi kok bisa ya orang seperti itu? Coba sih. Kan kalau sesat dengan perempuan kan tentara. Karena dicurigai kalau berduaan dengan laki-laki siapa yang curiga? Maka fitnah tentang liwat atau sodom ini lebih sangat berbahaya. Karena sulit penghindarannya. Kalau ada orang laki-laki berjalan dengan yang bukan mahramnya, maka mudah untuk dihindari. Tapi seorang laki-laki berjalan dengan orang laki, padahal dia adalah pelaku sodomi, siapa yang mengingkarinya? Maka dengan hukuman yang sangat keras kepada pelaku sodomi, diharapkan kemudian orang tidak melakukannya. Maka cukuplah menjadi pelajaran bagaimana nasib yang dialami oleh kaum Nabi Lut, dan itu menunjukkan bahwasanya kemaksiatan menjadi sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala.